Selamat malam, namaku Rijal. Di video kali ini mungkin akan ada yang sedikit berbeda. Karena kali ini aku tidak akan menceritakan dengan detail pengalaman seram yang pernah aku alami. Jadi kali ini aku akan menceritakan beberapa kejadian ganjil yang aku alami dari sejak aku kecil sampai sekarang. Sedikit informasi, aku tidak indigo, tapi entah kenapa kejadian ganjil pernah beberapa kali aku alami. Jadi jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena bisa saja sosok yang aku ceritakan ada di belakang kalian. Cerita pertama ini aku alami saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Hari itu ada seorang nenek berusia sekitar 90 tahun yang baru saja meninggal. Aku tidak bisa menyebutkan nama asli nenek itu karena aku tidak ingin menyinggung keluarga si nenek yang masih hidup. Jadi kita panggil saja namanya dengan sebutan Nenek Ijo. Karena ketika aku bertemu dengannya, dia memakai kerudung hijau dan juga memakai gamis berwarna hijau. Malam itu sekitar pukul 9. Aku dan teman-teman baru saja pulang dari tempat aku mengaji. Entah beberapa orang, karena yang aku tahu kita selalu pulang beramai-ramai. Entah itu wanita ataupun pria. Seperti biasa, aku selalu bercanda ketika berjalan menuju arah jalan pulang. Saking asiknya bercanda, aku dan teman-teman sampai tertawa terbahak-bahak. Dan yang paling parah, entah apa yang kami pikirkan, saat melewati rumah almarhum Nenek Ijo, kami malah memanggil-manggil namanya seolah kami meledek namanya. Beberapa orang yang lebih dewasa sempat mengingatkan agar kami selalu menjaga ucapan. Namun karena kami anak yang cukup nakal, kami malah membantah ucapan orang yang memperingati kami. Setelah hampir sampai di rumah, aku dan teman-teman harus melewati satu belokan yang cukup gelap. Ketika berbelok, aku terkejut karena begitu pas di belokan, ada seorang yang berdiri menunduk dengan kerudung yang menutupi wajahnya. Sebenarnya aku cukup takut. Namun karena aku penasaran, aku berpikir kalau orang yang berdiri ini adalah salah satu orang tua yang ingin menjemput anaknya pulang dari mengaji. Dan mungkin dia ingin menakuti kami. Jadinya dengan tidak sopan, aku mengintip ke arah wajahnya yang menunduk. Aku angkat kerudungnya yang menutupi wajahnya. Ketika wajahnya mulai terbuka, kami tidak bisa melihat dan mengenali orang tersebut karena keadaan di sekitar yang cukup gelap. Salah satu temanku mencoba memanggil orang tersebut, namun dia tidak menjawab. Tanganku masih saja mengangkat kerudungnya agar wajahnya dapat terlihat. Tapi tiba-tiba terdengar suara geraman dari orang tersebut. Nyaliku pun mulai sedikit menciut. Tanpa aku sadari, salah satu perempuan dewasa yang pulang mengaji bersamaku menyorotkan sebuah senter dari belakang tubuhku ke arah wajah orang tersebut. Ketika wajahnya mulai terlihat, aku terkejutkan dengan salah satu temanku yang mengenali orang tersebut. Dan saat dia meneriakkan namanya, aku dan yang lainnya benar-benar merasa ketakutan. Karena yang dia teriakkan adalah nama Nenek Ijo. Sekilas pikiranku kembali ke beberapa hari ke belakang saat aku mendengar kabar
kalau nenek ijo sudah meninggal. Dan aku sempat meledek namanya sedari di perjalanan pulang tadi. Sontak kami semua pun berteriak ketakutan dan langsung berlari. Bukan hanya aku, tetapi semua orang yang ada di situ berlari ketakutan. Dan yang paling parahnya lagi, setelah kejadian itu, keesokan harinya aku sakit demam selama 3 hari. Masih saat aku duduk di bangku sekolah dasar. Kala itu belum genap 40 hari nenek buyutku meninggal. Sedari kecil, aku lebih sering tidur di rumah nenek dan kakek dibanding rumah ibu dan ayahku. Malam itu hujan baru saja berhenti. Nenek dan kakekku sudah lebih dulu masuk ke kamar untuk tidur. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Ku coba pejamkan mata ini yang benar-benar sulit untuk tertidur. Entah perasaan atau halusinasi, tapi ini benar-benar terjadi. Saat itu, aku tertidur menggunakan selimut sedang berwarna merah. Selimut yang selalu nenek buyutku pakai saat ia belum meninggal. Baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba selimut yang aku pakai benar-benar seperti ada yang menarik ke bawah, namun sangat secara perlahan. Aku tetap berpikir positif. Kutarik kembali selimut ini sampai menutupi sebagian leher. Namun ternyata selimut ini kembali seperti ada yang menarik ke arah bawah dengan gerakan yang sama seperti tadi. Karena aku orang yang paling penakut, aku langsung menyalakan lampu kamar yang sebelumnya sudah aku matikan. Aku pun kembali ke atas kasur dan langsung kembali memejamkan mata. Tapi tiba-tiba dari jendela kamar yang langsung menuju ke arah luar, aku mendengar seperti suara orang yang meloncat-loncat di atas tanah yang becek, yang sebelumnya baru saja diguyur air hujan. Aku berpikir mungkin itu hanya orang iseng yang kebetulan menumpang lewat saja. Namun yang membuat jantungku hampir lepas, tiba-tiba jendela kamarku diketuk dengan begitu keras. Saking kerasnya, seperti suara ketukan orang yang sedang marah. Jelas aku terkejut dan langsung berlari ke tengah rumah. Aku sempat berpikir untuk membangunkan nenek dan kakekku. Namun setelah kupikir baik-baik, mungkin yang baru saja melakukan itu adalah teman-temanku yang jahil. Walau aku merasa takut, tapi kuberanikan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Kini aku mengambil posisi di ujung kasur, dekat dengan pintu keluar, agar jika ada apa-apa, aku lebih mudah untuk kabur. Sekitar 1 jam lebih, tak ada gangguan apapun lagi. Aku pun sudah mulai sedikit tertidur dengan tenang. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba suasana menjadi begitu terasa dingin. Suara angin sedikit demi sedikit mulai terdengar membesar. Saat suara angin itu semakin mendekat, tiba-tiba suara angin itu seperti berubah menjadi suara bisikan yang memanggil namaku. Jelas saja aku yang sedari tadi memejamkan mata langsung melotot kaget saat mendengar suara itu. Tubuhku mulai bergetar. Aku berani bersumpah kalau suara itu benar-benar aku dengar dan benar-benar terjadi. Saat aku mulai semakin takut, entah kenapa aku yang belum tertidur tiba-tiba seperti orang ketindihan. Padahal yang ku tahu kalau ketindihan itu biasanya dirasakan oleh orang yang sedang tertidur.
Jangankan untuk menggerakkan badan, untuk mengeluarkan suara pun aku benar-benar tidak mampu. Saat aku memaksa diri untuk segera bergerak dengan normal, tiba-tiba ada sesuatu hal yang sampai sekarang selalu aku ingat. Karena tiba-tiba dari bawah kasur aku mendengar suara nenek-nenek sedang menyanyikan lagu Tak Lelo Lelo Leduk. Sebelum aku pindah sekolah ke daerah Cianjur, aku pernah boarding school 1 tahun di sebuah SMK yang ada di Sukabumi. Cerita kali ini adalah salah satu penyebab mengapa aku ingin pindah sekolah. Jadi beginilah ceritanya. Sebenarnya aku tidak betah lama-lama diam di asrama. Namun entah kenapa, pada suatu libur panjang di sekolah, aku dan 3 orang temanku malah memilih untuk pulang yang paling terakhir. Mungkin karena aku pikir ini adalah libur sekolah yang cukup panjang. Maka dari itu, sebelum aku berpisah lama dengan kawanku, aku ingin menghabiskan waktu beberapa saat di asrama bersama ketiga kawanku. Setiap malam kami selalu bersembunyi dari pengawas dan dari beberapa kakak kelas yang sangat menuruti peraturan sekolah, hanya karena untuk merokok. Kami selalu merokok di sebuah jemuran yang ada di belakang kamar asrama. Karena jika malam, tempat itu selalu sepi, dikarenakan tak ada lampu dan posisinya yang terletak di paling belakang. Jadi kami merasa itu tempat yang paling aman untuk kami merokok. Sedikit akan aku jelaskan letak kamar asrama yang aku diami. Jadi aku tinggal di asrama nomor 2. Asrama ini berada di lantai 2. Di bawahnya adalah sebuah gudang yang tidak terpakai. Asrama ini tidak memiliki sekat atau ruang pembatas. Jadi hanya sebuah ruangan yang besar dan kasur-kasur yang berjajar di lantai. Sedangkan untuk bagian belakang adalah sebuah jemuran untuk para siswa. Di bagian bawah jemuran atau di bagian belakang gedung asrama ada sebuah taman kanak-kanak yang bangunannya bisa dibilang menempel dengan asrama. Jadi jika aku melihat ke bawah dari atas jemuran, persis di bawahnya adalah sebuah taman bermain kecil untuk anak-anak TK. Kembali lagi ke cerita. Malam itu kami hanya benar-benar bertiga berada di asrama. Malam itu kami merokok dengan bebas. Namun walaupun begitu, kami tetap merokok di tempat jemuran. Karena merasa bebas, kami semua tertawa dengan lepas. Segala hal kata-kata kotor sesekali keluar dari mulut kami. Layaknya kami bukan seorang pelajar. Saat kami sedang tertawa lepas, tiba-tiba aku mendengar seperti ada ketawa lain yang mengikuti kami. Ku coba dengarkan dengan baik-baik. Ternyata benar, kalau aku tidak mengenali suara tawaan itu. Aku mencoba bertanya kepada salah satu temanku, apakah dia mendengar apa yang aku dengar. Dan dia menjawab, tidak mendengar apa-apa. Begitupun kedua temanku yang lainnya. Mereka menjawab, tidak mendengar apa-apa. Saat aku bertanya, karena aku merasa ada yang tidak beres, aku langsung berdiri, bermaksud membuang sisa rokok yang hampir habis ke arah taman kanak-kanak yang berada di bawah. Entah dorongan dari mana,
Aku malah ingin mengintip ke arah bawah taman kanak-kanak. Ternyata di bawah ada seorang wanita yang sedang membetulkan pipa air. Entah apa yang terjadi. Namun pada saat itu, aku seperti terhipnotis. Dengan keras kupanggil orang yang ada di bawah. "Mbak, lagi ngapain, Mbak?" Jelas saja ketiga temanku yang mendengar aku memanggil seseorang langsung beranjak dari duduknya dan langsung menghampiriku. Ketiga temanku ini langsung menundukkan kepalanya melihat ke arah bawah. Dan mereka bilang tidak melihat siapa-siapa. Namun aku masih kukuh dengan ucapanku, karena aku benar-benar melihatnya. Namun ketika aku menengok lagi ke bawah, ternyata wanita itu sudah tidak ada. Aku pun terkejut. Namun aku belum berpikir yang aneh-aneh. Saat mataku melihat ke arah ujung taman, ternyata wanita yang tadi membetulkan air sudah duduk di sebuah ayunan anak kecil. "Nah, itu dia." Aku pun berucap seperti itu kepada teman-temanku sambil menunjukkan jari ke arah wanita itu. Ketiga temanku tidak ada yang berbicara. Namun aku masih terus memanggil wanita itu. Sampai akhirnya salah satu temanku tiba-tiba saja menampar wajahku. Begitupun kedua temanku yang langsung memegangi tanganku, menyeret badanku untuk dibawa masuk ke dalam asrama. Namun entah kenapa aku bersikeras ingin tetap di situ. Hingga teman yang menamparku tadi berteriak dengan nada tinggi kepadaku. Dia menjelaskan kalau taman kanak-kanak selalu digembok setelah semua muridnya pulang. Dan jam pulang murid TK itu sekitar pukul 10 siang. Dan ini sudah larut malam. Kita saja kalau mau masuk ke taman kanak-kanak tersebut harus menaiki gerbang yang cukup tinggi. Jadi mana mungkin ada seorang wanita di TK tersebut. Cerita terakhir kali ini aku alami sekitar beberapa bulan ke belakang di tahun 2022. Hari itu aku berniat untuk mengunjungi rumah pacarku. Namun sepanjang perjalanan aku mendengar kalau di depan ada sebuah kecelakaan truk pasir hingga membuat sebuah kemacetan. Jarak dari rumahku ke rumah pacarku tidak begitu jauh. Mungkin hanya sekitar 10 menit jika menggunakan motor. Namun karena ada kemacetan ini, akhirnya aku harus mengantri sekitar setengah jam. Rumah pacarku ini letaknya tidak jauh dari Jalan Raya Bangbayang. Mungkin beberapa di sini ada yang pernah dengar cerita horor Jalan Raya Bangbayang di videoku sebelumnya. Jika belum, linknya akan aku cantumkan di deskripsi. Setelah beberapa lama mengantri, akhirnya motor yang aku pakai bisa berjalan dengan normal kembali. Waktu itu aku tidak banyak bertanya, jadi aku tidak tahu ada korban atau tidak. Ditambah lagi, waktu sudah memasuki maghrib. Jadinya aku harus segera sampai agar dapat numpang sholat maghrib. Namun saat aku hampir tiba di tujuan, aku pun memberhentikan dulu motor di pinggir jalan, bertujuan memberi kabar ke pacarku agar dia menunggu di luar pintu rumahnya. Baru saja aku masukkan kembali HP ke saku celana, tiba-tiba seorang nenek-nenek yang entah dari mana asalnya tiba-tiba terjatuh tepat di depan motorku. Sontak aku pun langsung turun dari motor dan langsung kubantu dia untuk bangun. Namun aneh, saat aku akan membantu membangunkan badannya,
Nenek itu seolah tidak ingin aku memegang dirinya. Setelah dia berdiri, dia pun kembali membungkukkan badannya. Ternyata dia mengambil kantong kresek yang nampaknya berisi beras. "Nek, mau kemana, Nek?" Nenek itu tidak menjawab, namun dia menunjukkan jarinya, seolah memberitahu arah kemana dia mau melangkah. Nenek mau pulang. Kali ini akhirnya aku bisa mendengar suaranya. "Iya, cu. Ya udah, aku anter ya, Nek. Takutnya nanti nenek jatuh lagi." Nenek itu pun hanya menganggukkan kepalanya. Di tengah perjalanan, aku kembali bertanya kepada nenek itu. Namun entah kenapa, nenek itu hanya diam saja. Tidak lama dari itu, tiba-tiba si nenek berkata, "Berhenti, berhenti, cu." Aku pun langsung memberhentikan motorku. "Loh, kok di sini, Nek?" Aku bingung karena nenek ini diminta diberhentikan di pinggir jalan yang tidak bukan jalanan ini adalah jalanan bekas tadi ada kecelakaan. "Emang rumah nenek di mana biar aku antar sampai rumah, Nek? Soalnya ini masih banyak pecahan mobil, takutnya nanti keinjak sama nenek." Namun si nenek itu malah duduk sambil memperhatikan beras yang dari tadi dia bawa. Karena kasihan, aku pun turun kembali dari motor dan ikut duduk di samping nenek itu. Tapi belum aku bertanya, nenek itu langsung berkata, "Sudah, kamu pulang saja. Rumah nenek di belakang sini, cuma nenek belum bisa pulang." "Loh, kenapa belum bisa pulang, Nek?" Tidak ada jawaban dari nenek itu. Karena aku sudah ada janji dengan pacarku, aku pun berkata kepada si nenek, "Nenek yakin mau di sini?" Dia pun menganggukkan kepalanya. Sebelum aku kembali ke tujuan, aku beranjak dulu ke arah warung nasi yang ada di seberang jalan. "Bu, nasinya dibungkus ya sama lauknya," ucapku kepada si ibu penjual nasi. "Oh iya, bentar." Si ibu itu pun kembali bertanya, "Nggak makan di sini, ah?" "Enggak, Bu, buat nenek-nenek yang duduk di seberang, Bu." Si ibu penjual nasi pun menatap aneh ke arahku. Sesekali dia menengok ke arah motor. Lalu dia bertanya, "Nenek-nenek yang mana, ah?" Aku pun menunjuk ke arah nenek itu yang duduk tidak jauh dari motorku. Tapi ternyata nenek-nenek itu sudah tidak ada. Aku sedikit keluar dari warung dan melihat dari luar ke kanan dan ke kiri. Namun nenek-nenek itu sudah benar-benar tidak ada. Tiba-tiba si ibu penjual warung itu berkata, "Cari siapa, ah?" "Ini, Bu, nenek-nenek yang tadi aku bonceng. Kemana ya?" "Loh, agak bonceng siapa-siapa. Ibu lihat kok dari tadi, dari pas berhenti. Kan sendirian." Aku hanya bisa mendengar ucapan si ibu itu. Lagi-lagi si ibu penjual nasi ini melanjutkan perkataannya. "Ibu juga dari tadi merhatiin AA, soalnya AA aneh dari pas turun dari motor. Kok malah duduk di situ sambil ngomong sendirian?" Aku pun kaget dengan kesaksian ibu itu. "Bu, aku dari tadi ngobrol sama nenek-nenek, Bu. Masa ibu gak lihat? Nenek-neneknya pakai daster hitam, terus dia bawa kantong kresek warna belang-belang, dan isi kreseknya kayaknya beras deh, Bu." Astagfirullah. Aku terkejut saat si ibu itu berkata seperti itu. Serius? Aku pun mengerutkan dahi, seolah aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tahu kan barusan di sini ada kecelakaan?" "Iya, tahu, Bu." "Kenapa emang, Bu?" "Coba duduk dulu di sini." Jadi begini cerita yang diceritakan oleh si ibu penjual nasi. Sebelum terjadi kecelakaan, ada seorang nenek-nenek bernama Mak Nur. Mak Nur ini baru pulang dari rumah anaknya, yang ternyata anaknya tinggal di kampung yang sama dengan pacarku. Sedangkan rumah Mak Nur ini ada di daerah tempat kecelakaan itu terjadi.
Menurut kesaksian si ibu warung ini, Mak Nur yang baru pulang dari rumah anaknya turun dari angkot pas di depan warung nasi si ibu. Mak Nur ini membeli beras sekitar 5 liter ke warung si ibu penjual nasi. Setelah beres membeli beras, Mak Nur pun bergegas pulang ke rumahnya yang ada di seberang warung si penjual nasi. Keadaan jalan cukup kosong, hingga Mak Nur bisa menyeberang dengan cepat. Namun siapa sangka, baru saja Mak Nur berhasil menyeberang, dari arah atas ada sebuah truk pasir yang melaju begitu kencang. Dari sebelah kiri, sang kondektur berteriak ke semua orang yang ada di jalan, "Minggir, minggir, remnya belum!" Jelas semua orang pun panik. 3 motor yang ada di depannya dibabat habis dari belakang. Beberapa mobil yang dari arah berlawanan ikut terbabat hingga terjadi sebuah kecelakaan yang cukup besar. Sampai-sampai Mak Nur pun harus ikut terbanting oleh salah satu kendaraan yang mengalami kecelakaan. Warga yang melihat itu langsung melihat keadaan Mak Nur. Namun sayang, Mak Nur sudah berlumuran darah dan dia meninggal di tempat. Kembali lagi ke aku yang sedang mendengarkan cerita. Selama ibu penjual nasi ini bercerita, aku hanya merinding mendengarkan ceritanya. Kalau memang ceritanya benar, berarti yang aku bonceng tadi bukan manusia. Sedang asik-asiknya mendengarkan cerita, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Dan ternyata sudah ada 8 panggilan masuk dari pacarku. Tanpa pikir panjang, aku langsung kembali ke atas motor dan langsung menuju ke rumah pacarku. Aku membawa motor cukup cepat karena aku tahu ini pasti akan jadi masalah. Aku yang tadi menyuruhnya menunggu di depan rumah, sekarang aku malah mengantar nenek-nenek yang ternyata bukan manusia. Setelah akan belok ke gang, mataku melotot ke arah seseorang yang berdiri di dekat gang, di mana tempat itu adalah tempat pertama kali aku bertemu dengan Mak Nur. Dan ternyata kini Mak Nur sudah berdiri lagi di tempat pertama kali kita bertemu, dengan posisi yang sama seperti awal aku bertemu. Karena kali ini aku sudah tahu kalau ini bukan manusia. Akhirnya aku sedikit menjalankan motorku ke arah yang lebih depan dan langsung berhenti. Aku kembali menghubungi pacarku dan minta agar dia menjemputku di gang masuk ke kampungnya. Dia pun mungkin merasa aneh, namun karena aku memaksa, akhirnya dia mau menjemput ke gang itu. Setelah dia sampai, aku langsung menghampiri dirinya. Dan ternyata Mak Nur sudah menghilang. Namun baru saja aku menyuruhnya naik ke atas motor, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan sebuah mobil truk yang sedang berjalan. Saat truk itu benar-benar melewati kami, Mak Nur sudah ada di samping sopir truk itu. Dia berdiri di atas kursi kondektur dan membongkokkan badannya ke arah depan hingga wajahnya menempel di depan kaca mobil. Setelah aku perhatikan dengan baik, ternyata wajahnya yang menempel di jendela kini sudah dipenuhi dengan darah dan satu matanya sudah tidak ada. Dan yang paling menyeramkan, tiba-tiba dia tersenyum ke arahku sambil memelototkan matanya.